sifat-sifat dan perubahannya. Sifat-sifat fisika dan kimia. Sifat-sifat fisika suatu materi antara lain wujud, warna, titik leleh, titik didih, dan kelarutan. Sedangkan sifat-sifat kimia suatu materi ditunjukkan dengan kemampuannya melakukan perubahan atau terjadinya reaksi kimia. Salah satu contohnya yaitu pada saat kertas terbakar. Kertas yang terbakar maka akan terjadi perubahan dari kertas menjadi abu. Kemudian perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika memiliki ciri-ciri tidak menghasilkan zat baru, tidak mengalami perubahan susunan materi, dan bersifat dapat balik atau reversible. Salah satu perubahan fisika yang terlihat sehari-hari yaitu saat perubahan es mencair. Es yang mencair tersebut berubah menjadi air. Tidak menghasilkan zat baru, susunan materi es berupa air pun masih sama, dan apabila air tersebut dibekukan kembali, maka dapat kembali menjadi es, sehingga sifatnya dapat balik atau reversible. Contoh perubahan fisika yang lain adalah pada saat proses penguapan air laut menjadi awan. Air laut akan menguap menjadi awan, kemudian awan apabila bertumbukan akan menjadi hujan yang komponennya masih berupa air, sehingga tidak menghasilkan zat baru dan tidak mengalami perubahan susunan materi. Perubahan kimia memiliki ciri-ciri menghasilkan zat baru, mengalami perubahan dalam susunan materi, bersifat dapat balik dan atau tidak dapat balik. Adapun ciri-ciri reaksi kimia antara lain, yang pertama, reaksi kimia menghasilkan gas. Contohnya yaitu pada proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis terjadi 6 molekul karbon dioksida bertambah dengan 6 molekul air mengalami proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari dan terjadi di klorofil menghasilkan C6H12O6 dengan oksigen atau O2. CO2 dan H2O berubah susunan materinya menjadi C6H12O6 dan O2. Dan reaksi kimia tersebut menghasilkan gas berupa O2 yang merupakan oksigen. Ciri-ciri reaksi kimia berikutnya adalah reaksi kimia menghasilkan endapan. Contohnya yaitu pada saat proses penjernihan air, di mana pada saat kita menjernihkan air yang kotor atau air yang keruh, maka kotoran dari air yang keruh tersebut akan mengendap pada tawas, karena tawas berfungsi untuk mengikat kotoran-kotoran tersebut. Kemudian ciri reaksi kimia berikutnya adalah reaksi kimia mengalami perubahan warna. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam perubahan warna yang terjadi pada reaksi kimia adalah pada saat teman-teman menggigit buah apel. Buah apel atau bagian dari buah apel yang sudah terbuka akan berubah warna menjadi coklat. Hal tersebut terjadi karena adanya reaksi kimia
antara buah apel dengan oksigen yang terdapat di udara. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah reaksi kimia mengalami perubahan suhu. Perubahan suhu yang terjadi karena adanya dua materi kimia akan lebih cepat bercampur apabila dilarutkan pada suhu tinggi. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat teman-teman melarutkan gula pasir utamanya, yaitu pada air panas. Maka gula tersebut akan lebih cepat larut dibandingkan gula yang dilarutkan pada air dingin. Kemudian kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Perhatikan data berikut ini. 1. Mengalami perubahan dan susunan materi. 2. Tidak menghasilkan zat baru. 3. Proses dapat balik atau reversible. Yang keempat, proses mengalami perubahan warna. Manakah yang merupakan reaksi fisika? Reaksi fisika memiliki ciri-ciri tidak menghasilkan zat baru, tidak mengalami perubahan susunan materi, dan proses dapat balik. Jadi jawabannya adalah pada pernyataan 2 dan 3. Atau dari pilihan jawaban tersebut adalah B. Ciri-ciri reaksi kimia. 1. Mengalami perubahan warna. 2. Menghasilkan gas. 3. Menghasilkan endapan. 4. Mengalami perubahan suhu. Dalam proses pembuatan yogurt maka akan mengalami perubahan warna dan juga akan menghasilkan endapan berupa yogurt tersebut. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. Fenomena alam berupa awan merupakan salah satu bentuk reaksi fisika. Karena, seperti yang kita ketahui, pembentukan awan itu berasal dari penguapan air laut, di mana apabila awan yang sudah banyak atau yang sudah bertumbukan maka akan terjadi hujan dan kembali ke air laut. Jadi, reaksi tersebut tidak menghasilkan zat baru atau tidak ada zat baru. Susunan materinya pun masih susunan materi sama dan bersifat reversible atau dapat balik. Jadi, jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut adalah A.